Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang alat ukur panjang yang kedua yang sering muncul di ujian, yaitu alat ukur mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini dia hampir sama dengan jangka sorong. Dia punya dua bagian, ini namanya rahang tetap, ini namanya rahang putar. Karena caranya diputar. Kalau kemarin kan jangka sorong itu caranya digeser, maka disebut rahang geser. Bedanya, kalau kemarin jangka sorong itu dia bagian skala tetapnya ini satuannya sentimeter, kemudian skala noniusnya itu satuannya milimeter. Sedangkan kalau di mikrometer skrup ini satuan ini adalah milimeter. Jadi kalau bagian sininya misalnya kalian dapat 20, ini bukan 20 mm ya, tapi 20 dikalikan dengan skala terkecilnya. Kalau jangka sorong skala terkecilnya 0,1 mm, mikrometer skrup ini skala terkecilnya 0,01 mm. Jadi misalnya gini, kalian ini kan fungsinya untuk mengukur panjang, bisa ketebalan. Ini maksimalnya kecil ya, karena memang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang kecil. Bahkan satu lembar kertas pun bisa diukur. Nah, paling gampang ini kita mau mengukur ketebalan si jangka sorong. Kita putar. Ini kita putar. Karena ini namanya rahang putar, ini diputar terus sampai kena ke jangka sorongnya. Oke. Nah, ini kan udah kena nih. Nah, bagian sini ini untuk mengunci. Ini kunci bagiannya di sini. Kemudian kita baca di sini, yang terbaca di sini. Sebelum kita membacanya, kalian perhatikan dulu. Di skala utamanya, bagian sini, ini kan dari 0 sampai 5. Maka setiap angka yang di atas ini menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau misalnya dia bagian bawah ini muncul, misalnya ini 0. Kemudian muncul bagian bawah, berarti 0,5. Nah, kalau kayak gini, ini kan tidak muncul garis bawahnya, ini berarti 5. Tapi kalau garis bawahnya muncul nih, ini berarti 5,5 untuk pembacaan skala utama. Ingat ya, kalau skala utama itu harus perhatikan garis atas dan bawah. Kalau garis atasnya muncul, garis bawahnya enggak, berarti kalau 5 ya tetap 5. Tapi kalau dia udah muncul garis bawahnya, berarti ini 5,5 untuk skala utama. Sekarang kita mau baca hasil pengukuran si mikrometer skrup. Seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa cara membaca skala utamanya itu kan baca 1, 0, 1, 2, 3. Kalau tidak muncul angka garis di bawahnya berarti 3 doang, tapi kalau muncul 3,5. Nah, kalau di sini ini kan tidak muncul garis di bawah setelah skala 3, berarti 3 doang. 3 mm. Ingat, skala utamanya itu milimeter. Maka didapatkanlah terbaca skala utamanya 3 mm. Catat dulu. Kemudian sama kayak jangka sorong tadi, kalian harus membaca juga skala noniusnya. Skala noniusnya dibaca dari bawah ke atas, karena kita muternya tadi ke bawah ke atas. Berarti ini 40, ini 45. Bacanya berarti 41, 42, 43. Nah, yang kalian baca adalah garis yang lurus dengan garis tengah di sini. Berarti kan ini kan yang paling lurus adalah di 43. Berarti tulis itu 43. Ingat, skala terkecilnya si mikrometer skrup itu kan tadi 0,01 mm. Maka 43 dikalikan 0,01. Berarti 0,43. Nah, untuk hasil pengukuran keseluruhannya gimana? Sama kayak yang sebelumnya, itu dijumlahkan. Berarti tadi kan 3 ditambah 0,43. Jadi hasil pengukurannya adalah 3,43. Nah, kadang kalian akan menemukan kejadian seperti ini. Dia tidak ada garis yang benar-benar lurus dengan garis di tengah. Maka kalau kayak gini, kalian perhatikan dia lebih cenderung kemana. Misalnya kalau ini kan lebih cenderung ke atas, lebih dekat dengan garis atas. Berarti lebih dekat dari ke 45 daripada 44. Maka kalian baca saja 45.
Tapi kalau misalnya nanti kalian dapatnya dia lebih condong dekat dengan 44, maka baca saja 44 atau 0,44 karena dikalikan dengan 0,01 mm. Itu hasil pengukuran si mikrometer sekrup. Nah, sekarang kita mau membaca hasil pengukuran di soal untuk mikrometer sekrup. Ini ada contoh soalnya. Ingat, baca dulu skala utama, kemudian baru skala noniusnya, baru dijumlahkan untuk hasil pengukuran sesungguhnya. Nah, baca skala utama ini sebelum garis. Berarti kan ini 5, 6, 7, 8. Karena tidak muncul garis di bawah, maka hanya 8 saja. 8 mm. Kemudian perhatikan di sini garis di skala nonius yang lurus dengan garis tengah. Oh, ternyata ini 15, yang lurus adalah 16. 16 dikalikan dengan 0,01 mm. Ini adalah skala terkecilnya tadi, maka didapatkanlah 0,16 mm. Untuk hasil pengukuran keseluruhannya ditambahkan 8 ditambah 0,16, berarti 8,16 mm. Oke, kita ambil satu contoh soal lagi. Ini ada mikrometer sekrup, ini kan 0, ada garis 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ingat ya, kita ukurnya dari skala utama dulu, skala nonius, baru nanti kita jumlahkan untuk dapat hasil pengukuran. Ini kita baca yang atas kan 1, 2, 3. Ternyata muncul garis di bawah, maka ini dapatnya 3,5 mm. Ingat ya, kalau soal yang sebelumnya itu kan tidak muncul garis bawah, maka tidak perlu kita tuliskan koma di belakangnya berapa. Nah, sekarang skala nonius. Skala nonius ini kan yang lurus dengan garis tengah. Ini jelas-jelas yang lurus adalah 45. 45, ingat 45 dikalikan dengan 0,01. Dapatlah 0,45. Nah, untuk hasil pengukuran keseluruhannya ditambah 3,5 ditambah 0,45, maka 3,95 mm. Ya.